Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Pertandingan semifinal antara Indonesia U23 dan Uzbekistan U23 dalam Piala Asia yang berlangsung di Qatar, dan pertandingan ini dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, berakhir sudah. Kita kalah dengan 0-2 dari Uzbekistan dan gagal melaju ke babak final. Tapi tidak mengapa, buat kita masih ada harapan untuk menuju ke Olimpiade karena kita masih bisa menunggu ya hasil pertandingan nanti antara Jepang dan Irak, dan yang kalah akan bertarung dengan kita untuk memperebutkan posisi ketiga, karena posisi ketiga juga secara otomatis akan lolos untuk ke Olimpiade musim panas di Paris 2024. Kalaupun kita kalah dalam perebutan tempat ketiga, masih ada harapan lagi. Kita akan playoff dengan Guinea, wakil dari Afrika, yang akan berlangsung pada tanggal 9 Mei yang akan datang di Clairefontaine ya, yang di Prancis, dan semoga kita bisa mendapatkan itu. Nah, kalau melihat pertandingan tadi dengan Uzbek, memang kita kalah kelas ya untuk pertandingan ini. Ya, Uzbek jauh lebih bagus bermain. Ya, kita tidak sebaik ketika tampil menghadapi Korsel dalam pertandingan terakhir di babak perempat final, dan kelihatan anak-anak mungkin kecapean. Ya, sejak babak pertama kendali permainan itu dikuasai oleh pemain-pemain Uzbek. Kita tidak sama sekali berkembang. Ya, pressing yang bagus diperagakan oleh Uzbekistan, lebih tenang dalam melakukan passing-passing yang sangat rapi. Kita lebih banyak tertekan, sulit keluar dari tekanan. Memang kita mampu mempertahankan skor di babak pertama dengan 0-0, tetapi ada beberapa peluang terbaik yang dilakukan oleh Uzbek. Ya, secara keseluruhan Hernando Ari ada 3 penyelamatan, tapi Uzbek pun ada 4-5 kali mereka kena tiang dan kena mistar gawang di gawang kita, dan beruntung tidak akan banyak gol, tidak banyak yang lahir ya gol setelah ada 2 gol di sana. Secara keseluruhan Uzbek itu di semua aspek memang unggul. Ya, wajar mereka bisa memenangkan pertandingan, pantas mereka bisa melaju ke babak final. Kalau kita melihat dari statistik mereka setelah pertandingan ini berakhir, itu sangat tinggi sekali ya. Kita hanya melepaskan tuh 4 tembakan, 0 on target. Ya, kita lihat dengan Uzbek, ya mereka bisa melepaskan 28 tembakan, 4 diantaranya on target dan 2 menghasilkan gol. Ya, tidak hitung dengan ada 4-5 kali mereka bisa kena tiang dan mistar gawang. Ya, bagaimana juga mereka sangat unggul di dalam ball position, 62% berbanding dengan kita ada 39%. Jadi kita memang jauh kalau bisa melihat dari ball position yang teman-teman pasti lihat pertandingan ya. Ya, mereka mengunci di tengah. Tidak ada membuat pergerakan dari Ivar dan Nathan tidak menonjol dalam pertandingan ini karena memang mereka menekan di posisi ini. Pressing yang sangat baik dan mereka jauh lebih tenang. Lihat aja akurasi operan mereka. Itu mencapai sampai 83%. Jauh meninggalkan kita hanya 70%. Kalau operan mereka ya, passing mereka dari ke kaki ya, pemain kaki ke kaki yang mereka lakukan hampir di semua lini, itu jauh separuh mereka ada di atas kita. 460 kali perpindahan bola. Kita itu hanya 298 kali. Kalau kita menelisik lagi sampai ke sepak pojok atau corner kick, Uzbek mendapatkan 10 corner kick dan kita 2 corner kick. Memang dari sini aspek-aspek ini menunjukkan bahwa memang Uzbek ya layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Hanya saja kepemimpinan wasit yang memang ya banyak juga merugikan kita. Kita harus kehilangan Rizky Ridho. Ya, bagaimana Ridho tuh di menit 84 diusir dengan straight red card. Ya, tidak ada maksud dari Ridho untuk bisa mengambil lawan memang. Ya, dia hajar bola lebih dulu, tetapi memang lawan itu sangat dekat dan kakinya angkat untuk mengena ya bagian dari paha lawan untuk masuk, sehingga harus dilihat lewat VAR. Dan ini karena kakinya terlalu tinggi dan diberikanlah straight red card dan dia harus diusir keluar lapangan. Kalau lihat dari sisi ini memang wajar dia dapat kartu merah ya, walaupun dia tadinya ambil bola tapi dia tidak bisa menarik kakinya lebih cepat karena memang berbenturan yang lebih tinggi ya, cara dia ngambil ke lawan. Nah, namun ada juga sepikir gol dari Ferrari. Kalau gol ini disahkan, ya tidak dipanggil oleh VAR karena sebenarnya wasit itu melihat bahwa ini gol, tapi VAR memanggil lagi-lagi ini, ya Sifrakon, ya Puudom yang ditempatkan. Lagi-lagi dia, kalau lawan Qatar juga dia, dan sekarang dia melakukan ini,
dan memanggil itu untuk dicek lagi. Memang kaki dari Ramadan Sananta itu masuk, ya, ujung kakinya tipis kena kalau lihat dari VAR untuk dalam posisi offside, ya. Tapi sebenarnya ya Udom yang berperan di sini untuk mengecek itu. Kalau tidak, wasit akan membiarkan itu dengan mengesahkan bahwa gol karena kita sudah bersorak apa. Nah, di sini titiknya bagi kita seakan-akan mental kita down setelah ada anulir gol tersebut, di mana Ramadan itu kedapatan ya ketika dilihat ujung sepatunya kaki itu dalam posisi offside, ya. Setelah gol ini dianulir, ya, agak terpukul memang kita gol dari Ferrari ini, karena sebelumnya dari Arhan yang angkat bola, ada scrimmage di atas, ada penjaga gawang mereka lompat, kemudian bola kaki jatuh di Sananta dan di sana ada Ferrari yang melepaskan tembakan. Setelah gol ini, ya, tidak disahkan oleh VAR dalam cek VAR, kemudian kita kebobolan, ya. Itu yang membuat kita juga shock bagaimana Khoisain Norkaev yang masuk di babak kedua itu bisa memanfaatkan keadaan untuk membuat mereka. Setelah mereka unggul, kita juga lebih down di sini. Ya, soal mental di sini. Dan ada beberapa kali memang tembakan-tembakan pemain-pemain Uzbek itu mengena tiang dan mistar di sana. Terlepas Hernando ada penyelamatan di sana 3, tapi permainan kita memang jauh menurun. Kalau bisa dilihat di sini, sebelum ada gol kedua yang merupakan gol bunuh diri dari Pratama Arhan di sana, yang sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Ya, karena posisi Hernando Ari itu pas untuk mengangkat bola sebelum Arhan menyentuh itu dan masuk, ya. Ban kapten diberikan kepada Arhan setelah Ridho keluar, dan Ridho tidak akan bermain dalam 2 pertandingan, termasuk pertandingan di perebutan tempat keempat nantinya, dan juga kalau kita playoff, ya, dia tidak akan ikut di sana. Justin Hapner juga mendapatkan kartu kuning, jadi dia sudah 2 kartu kuning. Kalau melihat dari regulasi dengan 2 kartu kuning, mungkin saja dia tidak akan tampil di babak perebutan tempat ketiga. Nah, kalau tidak ada 2 pemain ini saatnya ini bahaya, ya. Ridho sudah tidak ada dan Hapner tidak ada, kecuali memang ada regulasi baru yang mengatakan menghapus, yaitu ketika masuk di babak perebutan tempat ketiga, sehingga kita masih punya Hapner yang bisa bermain. Tapi kalau tidak ada Hapner dan Ridho akan bahaya. Kita hanya punya Komang di belakang, ada Ferrari yang mungkin saja akan menarik Nathan Cho. Nathan Cho juga kena kuning, ya. Kita ada tiga pemain kita kena kuning, ada Pratama Arhan juga kuning, Nathan Cho dan Hapner. Ya, jadi 3 itu mungkin akan ditarik ke belakang oleh Sintayong dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Ya, sekali lagi saya bilang di sini ya, mungkin di sana ada Nathan Cho, ada Ferrari dan juga Komang yang akan ada sana. Ya, memang agak lucu nih wasit asal Cina ini, Shen Jinhao, yang punya reputasi agak kontroversial. Kalau ketika Arhan dapat kartu kuning menginjak lawan, sebelumnya lawan menginjak dia tidak diberikan kartu, tapi kalau Arhan diberikan kartu. Nah, ketika kita dalam posisi untuk menyerang, mengendalikan permainan, kita dihentikan oleh dia di saat ada lawan pemain yang jatuh, ya, berguling-guling dari Uzbekistan. Ya, sebenarnya ini jalan aja terus play on. Kita dalam posisi yang menguntungkan untuk masuk, ya, menekan lawan, tapi dia hentikan di tengah itu. Ini luar biasa bagi Shen Jinhao ini. Tapi apapun yang harus dikatakan, ya, bukan mencari alasan di sini, tapi kalau bicara dari permainan, dari mutu kualitas, memang Uzbek bagus. Harus diakui. Ya, saya bisa melihat, dan saya sudah lihat tadi kan sudah bercerita bagaimana melihat dari semua aspek bahwa mereka memang di atas jauh dari kita kalau melihat dari statistik yang ada. Dan memang kita kali ini tidak berkembang dalam permainan, berada dalam tekanan mereka, pressing mereka yang sangat kuat. Namun kita tetap harus, ya, semangat, ya. Jangan mematikan langkah ini ketika kita sudah mencapai luar biasa, sudah tembus ke semifinal, sesuatu yang harus dibanggakan, ya. Saya bangga dengan tim U23 ini, Garuda Muda ini, karena kita masih punya kesempatan juga untuk bisa. Jadi jangan patah semangat, ya. Bagi tim asuhan Sintayong ini ada 1 step lagi untuk perebutan tempat ketiga. Kalau kita bisa dapat tempat ketiga kan langsung lolos, dan itu sudah pencapaian yang luar biasa. Kita masuk semifinal sudah oke sekali ini, ya. Kita juga ikut di playoff seandainya melawan Guinea nanti, itu sudah suatu hal yang bagus, ya. Tidak ada yang menduga kita bisa lolos ke semifinal, karena target kita tuh sampai di perempat final aja udah oke, sudah memenuhi dari apa yang diinginkan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir, juga kesepakatan dia dengan Sintayong. Tapi toh kita masih bisa menyingkirkan Korea Selatan, ada. Jadi kita lupakan aja, jangan terlalu larut bersedih, ya, dengan kekalahan dari Uzbek, karena saya udah bilang kita harus akui mereka memang untuk pertandingan ini lebih baik dari kita.
Ya, terlepas di sana ada anulir dari gol Ferrari, kemudian ada red card, kepemimpinan wasit yang kurang begitu oke, tapi permainan Uzbek memang lebih bagus. Harus diakui itu secara fair. Namun tetap kita harus menghargai perjuangan dari tim asuhan Sintayong ini. Sudah melakukan yang terbaik ya sampai sejauh ini. Jadi tetap terus fokus, masih ada pertandingan selanjutnya untuk perebutan tempat ketiga, dan sambil juga berharap kalau kita belum bisa lolos sana masih ada playoff, tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jatah ini untuk bisa menjadi juara ketiga ketika kita gagal ke babak final. Kita lupakan itu, boleh kita memang bersedih ya, tidak mengapa, tapi hanya sampai di sini aja. Besok sudah harus fokus untuk menghadapi siapa yang kalah antara Jepang dan Irak. Sampai di sini saya berbicara dengan Bung Ropan. Tetap semangat Garuda Muda. Ciao.